Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulatsi, Kepala Sekolah SD Negeri Duren 3 13, Kecamatan Pancoran, Kota Madia, Jakarta Selatan. Adalah peserta program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Provinsi DKI Jakarta. Saya akan membagikan praktek baik kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Duren 3 13. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang beragam karakteristik untuk menuntun peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya. Langkah-langkah kepemimpinan pembelajaran yang saya lakukan yaitu: 1. Bersama stakeholder sekolah menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai konteks lingkungan sekolah. Mensosialisasikan visi dan misi sekolah kepada guru-guru, orang tua, dan peserta didik agar dapat menyamakan persepsi yang mendukung pencapaian tujuan sekolah. 2. Menyusun pengorganisasian pembelajaran. Muatan kurikulum mengacu pada struktur kurikulum dan capaian pembelajaran yang ditetapkan Kemendikbudristek. Menyusun program penguatan profil pelajar Pancasila, program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi bakat dan minat peserta didik secara optimal. 3. Mengenali karakteristik, potensi, keunikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar adalah jarak antara kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real saat ini. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar antara lain pengetahuan, keterampilan, ketertarikan, antusiasme peserta didik. Guru perlu mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang topik yang baru agar dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan mengidentifikasi karakter dan tingkat pemahaman peserta didik, keterampilan dan minat terkait kompetensi tersebut. Jika peserta didik mengalami kesulitan, guru dan peserta didik dapat menganalisis secara objektif hal apa yang masih menjadi kesulitan. Pengetahuan awal dan keterampilan dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Tugas guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhannya agar dapat mengembangkan potensi siswa. Diskusi antar guru adalah salah satu cara menggali informasi kebutuhan peserta didik. Bisa juga dengan mengamati peserta didik secara langsung, mengadakan pertemuan orang tua, dan melakukan survei angket sederhana. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dapat pula dilakukan melalui asesmen diagnostik. Soal asesmen diagnostik dapat diunduh dari platform Merdeka Mengajar. Hasil asesmen akan terekam otomatis berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik pada fase belajarnya. Selain itu, guru dapat membuat asesmen sendiri berdasarkan kemampuan prasyarat sebuah capaian pembelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal semester atau pada awal sebuah topik pembelajaran. Hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik menjadi dasar bagi guru untuk tugas pembelajaran selanjutnya. Semakin beragam karakter peserta didik, maka semakin terstruktur juga proses pembelajarannya. 4. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi disusun untuk menjamin tiap peserta didik mendapatkan haknya
untuk tumbuh berkembang sesuai kodrat alamnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran terstruktur berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Rencana pembelajaran dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra sehingga relevan dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Konten materi pelajaran disusun sesuai dengan minat peserta didik. Proses pembelajaran dipilih individual atau kelompok sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Demikian pula produk yang dihasilkan bermacam-macam sesuai dengan minat siswa. 5. Kepala sekolah, guru, peserta didik dan orang tua menciptakan komunitas belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, saling menghargai kesetaraan, apapun jenis kelamin, budaya, etnis, dan pakaian. Guru menciptakan iklim belajar yang positif, sikap guru ramah kepada murid dan antar murid, serta komunikasi yang baik antar semua anggota kelas. Setiap kelas dipenuhi kegiatan aktivitas peserta didik belajar. Guru mengajarkan perasaan aman lahir dan batin, memberikan kesempatan peserta didik bertanya jika meminta bantuan yang diperlukan. Guru menghargai sekecil apapun pencapaian yang diperoleh peserta didik, sehingga peserta didik akan memiliki tantangan untuk meningkatkan potensinya agar dapat bersama-sama meraih kesuksesan. Guru dan peserta didik berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Peserta didik mempunyai tantangan belajar mandiri. Guru memberikan dukungan perlakuan adil kepada seluruh peserta didik untuk mendapatkan tuntunan yang dibutuhkan menuju pencapaiannya. Semua peserta didik mengambil tanggung jawab secara konstruktif untuk kesuksesan belajar di kelasnya. Guru berperan penting menciptakan kelas yang konstruktif. 6. Kepala sekolah melaksanakan supervisi kelas untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah terhadap budaya kerja yang demokratis dan kooperatif. Membantu guru merefleksi aktivitasnya dalam konteks tujuan pemenuhan tumbuh kembang peserta didik. Hasil dari supervisi kelas, kepala sekolah dan guru berupaya menyusun strategi manajemen kelas yang lebih baik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Strategi manajemen kelas antara lain melibatkan peserta didik, penentuan tata ruang kelas, hubungan positif antara guru dan peserta didik, kesepakatan kelas, dan pengelompokan kelas. Ragam strategi manajemen kelas dapat kita upayakan untuk membuat proses belajar yang nyaman, sehingga peserta didik dapat terlibat secara aktif di dalam kelas, secara mandiri, melalui bimbingan guru. Peserta didik belajar dari pemahamannya sendiri, bukan sebaliknya. Peserta didik dianggap sebagai objek pembelajaran atau peserta didik pasif. Guru secara bertahap mendidik peserta didik untuk mengaplikasikan ilmu secara mandiri. Peserta didik harus diberi tanggung jawab untuk mengaplikasikan sebuah konsep secara mandiri agar peserta didik dapat mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari di dalam dan di luar kelas dan mengaitkannya dengan berbagai hal atau disiplin ilmu lainnya. Bila diperlukan, kepala sekolah menentukan jenis dan bentuk pelatihan yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap refleksi, guru dapat mengajak peserta didik untuk melihat proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Mengacu pada tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, peserta didik diminta untuk melihat kembali pencapaian yang telah mereka dapatkan, serta keterampilan
atau pemahaman yang mungkin perlu mereka tingkatkan kembali. Peserta didik diajak untuk merefleksi dengan memberikan pertanyaan yang memandu untuk melakukan refleksi. Guru memberikan umpan balik sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran selanjutnya. 7. Melaksanakan asesmen sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk menjadi asuhan dalam meningkatkan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen direncanakan dan dilakukan sesuai teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya untuk menggambarkan kemajuan belajar, menentukan keputusan langkah dasar penyusunan program pembelajaran selanjutnya. Laporan kemajuan belajar peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan gambaran karakter dan kompetensi yang dicapai serta tindak lanjutnya. Guru di SD Negeri Duren 313 berjumlah 15 orang. Sebelum melakukan kepemimpinan pembelajaran diferensiasi, tidak ada guru yang melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Setelah saya melakukan strategi kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi, terjadi peningkatan. Seluruh guru sudah dapat melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi yang berdampak pada aktivitas belajar peserta didik yang meningkat. Peserta didik merasa aman, diperlakukan dengan adil, dan merasa disambut dengan baik, dihargai, sehingga peserta didik dapat berkolaborasi dengan guru dan teman-temannya untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih, salam sehat bahagia.